Oke, tadi kita lihat di sini ya, di Postman ini, di sini cuman ada access token dan refresh token. Jadi, permission kita, tadi kan di out server kita punya punya settingan permission ya, si user staff tadi punya apa saja gitu kan. Nah, masalah permission ini sebetulnya sesuatu hal yang tidak diatur di dalam OAuth ya. Artinya OAuth itu cuman menyebutkan scope saja, scope-nya itu apa gitu ya yang di-request. Nah, tapi scope ini kan tidak detail gitu kan. Sehingga apa ya bisa saja sih kita bikin detail gitu kayak kayak Google itu dia scope-nya detail. Jadi ada aturannya nama servisnya apa, kemudian fitur di dalam service itu apa gitu ya. Nah, jadi request scope-nya itu cukup detail seperti itu. Nah, kalau yang Spring ini zaman dulu waktu kita masih pakai yang versi sebelumnya itu si granted authority-nya itu disertakan di dalam si JWT-nya, dalam access token. Nah, tapi karena dia bikin baru yang sekarang ini sepertinya dia hanya pokoknya implement minimalis dulu, yang penting sesuai dengan standar. Nah, sedangkan yang authorities itu kan itu sebetulnya custom spesifik hanya Spring Security saja gitu. Nama variabelnya dan lainnya gitu. Jadi dia tidak tidak ini bukan standar yang berlaku resmi gitu, itu tambahan lah. Nah, jadi sama dia di sini belum disertakan ya. Nah, karena ini juga masih project eksperimental, jadi kita harus browsing-browsing ke isu gitu ya. Kita cari apakah sudah dibuat atau belum, apakah dia berencana bikin atau enggak gitu ya. Ini belum ada di dokumentasi karena yang namanya project masih development, dokumentasi ya biasanya belum lengkap gitu kan. Nah, jadi kita cari-cari di sini, dan ternyata ketemu di sini user info endpoint ya, kemudian saya telusuri lagi di sini ada ternyata harus custom ya. Kemudian ini user info endpoint. Nah, ternyata user info endpoint ini 021 masih jauh ya, masih lama. Kemudian di sini ternyata ada juga yang nanya mana ya, nih gimana caranya kalau nambahin sendiri deh, kalau misalnya memang nggak ada, udah kita tambahin sendiri gitu. Oh, ini sudah ada katanya. Terus kita browsing-browsing lagi, ternyata di sini ada yang udah bikin isu, authorities tidak terisi di resource server. Ya udah kita buka ya kan. Nah, kemudian dia bilang si Nick Melis ini dia sudah tanya di Stack Overflow, kemudian kemudian dia bilang di sini ini sedang dikerjakan. Coba ikuti bug ini nih. Nah, ini ya. Jadi kita buka aja nih. Nah, ini kita buka. Dan seterusnya ini kita baca dulu ya. Nah, dia bilang OAuth 2 token customizer gitu ya. Kita harus implement OAuth 2 token customizer untuk menambahkan informasi authority tadi ya. Nah, seperti ini.
Nah, dia bilang di sini dia mendapatkan akses token dengan permission. Permission itu nanti mengandung ini ya. Tapi scope-nya kosong. Nggak apa-apa sih, kita kan nggak butuh scope ya. Kita cuma butuh ini aja. Ini sudah di fix. Terus coba kita lihat dulu. Nah, di sini Stack Overflow dia tadi nanya. Kemudian katanya dia ini jawabannya ada di sini ya. Nah, ini contohnya. Kita tambahkan ini ya. Coba kita tes. Ini nambahinnya di ini ya, di out servernya ya. Jadi pendekatan pertama kita tambahin di out server sehingga out servernya mengeluarkan permission gitu. Jadi ini data permissionnya kita simpan semua di out server. Jadi resource servernya tinggal baca dari situ kemudian dia tentukan gitu ya. Nah, ini bisa jalan kalau out servernya itu dalam kontrol kita ya, artinya kita pakai bikin out server sendiri, datanya kita isi sendiri, kemudian sehingga kita bisa taruh permission dari semua aplikasi kita di sana gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai third party atau misalnya beda departemen yang bikin out server itu misalnya di pusat, sedangkan di cabang dia punya aplikasi sendiri yang yang permissionnya dia mau atur-atur sendiri, maka ini sebetulnya tidak kepake gitu ya. Jadi artinya si cabang atau aplikasi resource server ini dia pengen mengelola sendiri permissionnya. Nah, itu berarti tidak butuh cara seperti ini. Nah, jadi cara yang sekarang ini kita pakai karena kita mau informasi permissionnya itu tersentralisasi atau centralized di server ya, di out server. Jadi kalau mau ngasih izin akses itu cuma di mana? Cuma di satu tempat aja gitu. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bikin aplikasi login with Google. Nah, sedangkan kita mau atur sendiri misalnya user ID muhardin@gmail ini dia manager boleh ini. Kemudian user Dadang dia misalnya dadang@gmail itu staff dia bisanya ngapain gitu. Nah, itu tentunya kita nggak bisa menambahkan informasi permission di servernya Google, kan database-nya dia. Nah, jadi kita bikin sendiri di database kita, user ini mappingnya permissionnya apa, nanti pada waktu token datang baru kita query ke server lokal ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba cara pertama dulu. Karena ini sebetulnya yang lebih sering kita temui ya di project-projectnya RTVC. Biasanya kan kita bikin sendiri out servernya untuk dipakai oleh aplikasi kita sendiri ya. Walaupun nanti kalau kita mau login with Google ya nanti kita akan coba lagi akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan configuration tadi ya. Ini JWT decoder dan lain-lain. Nah, kita tambahin aja deh di bawah sini ya, di bawah sini. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita importin dulu. Authentication-nya yang Spring Security. Oke. Java util set, granted authority, collectors, kemudian authorities claim. Nah, ini apa nih? Ya, kita lihat ini constant ini. Ini constant karena kita kopas dari sini, dia biasanya declare di atas. Kita cari. Nah, ini ya. Authorities. Oke.
Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita coba, tadi scope juga nggak muncul ya, scope-nya ya. Di sini nggak muncul scope. Nah, tadi juga ada yang komplain tuh, kok scope-nya nggak muncul sih, gitu kan. Nah, ini juga ada implementasi yang berbeda. Coba kita lihat lagi. Ini saya kopas aja dulu ya. If kita lihat bagusan mana codingnya ya. Kayaknya if-nya bagusan ini ya, get claim. Sama sih ya. Claim, authorities, dan lain-lain. Oh iya sama ini. Cuman bedanya ininya aja. Ininya bagusan ini sih. Ini kan kalau ID token ya. ID token itu kalau dia login sebagai OpenID ya. Nah, kalau ini dia pokoknya akses token aja. Oke. Ya. Oke, kita tes dulu. Ini masih tidak mengandung scope ya, tapi no problem karena kita tidak menggunakan scope ya. User 001 test stuff. Oke. Kodenya kita tukarkan akses token. Nah, di sini masih belum ada ya. Atau coba di sini. Akses token. Kayaknya ditambahin di JWT-nya, jangan-jangan. Nah, ini. Jadi dia sudah punya authorities. Authorities-nya view transaksi gitu ya. View transaksi. Nah, sekarang kita coba, ini kan udah muncul nih view transaksi ya. Kita akan coba di aplikasi resource server kita tadi, apakah dia bisa memproses ya. Nah, di sini jadi kita restart. Oke. Kemudian tadi dapat ini ya, akses token. Ini kita get di sini, authorization-nya bearer token. Tokennya kita ganti. Nah, send. Authorities masih nggak dapat ya.
Nah, padahal ini dapat nih view transaksi dikirim ya sama dia authorities ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi di sini dia tidak terisi ya. Nah, bagaimana cara ngisinya ya? Nggak apa-apa. Jadi berarti ini memang dua isu yang terpisah. Ada satu problem pertama gimana caranya kita kirim atau kita masukkan informasinya di akses token yang dikirim dari out server ya. Sudah dikirim sama dia. Kemudian, nah problem kedua adalah bagaimana cara membacanya di sini supaya authorities ini juga bisa dipakai di resource server gitu ya, supaya ini keisi juga nih, karena nanti yang berlaku kan yang di sini ya. Nah ini berarti ada dua alternatif dan dua-duanya bisa kita selesaikan dengan cara yang sama, yaitu mengisi authorities dari JWT Authentication Token ya. Kalau misalnya kita pakai login with Google, berarti kita kan cuma dapat username. Nanti kita query sendiri ke database, username ini permissionnya apa gitu. Tapi untuk pendekatan kedua bisa juga kita baca dari tokennya, dapat authorities, kemudian authoritiesnya ini kita isikan ke dalam objek authentication kita ya. Nah, caranya gimana? Kita kalau ini sih harusnya terdokumentasi dengan baik ya, karena ini adalah fitur standar ya. Di resource server, kemudian di Spring nih apa nih? Ini Spring back to index. Ini Spring Boot atau ini Spring Boot ya. Kita bacanya yang dokumentasinya Spring Security ya. Nah, ini. Oke, nah ini ada configuring authorization ya. Nah, di sini kan ada scope. Ntar dulu. Nah, extracting authorization manually ya. Oke. Nih. Katanya beberapa authorization server tidak mendukung scope, jadi artinya tidak mengirim scope sama seperti yang kita punya tadi, tapi punya custom attribute ya. Nah, jadi di sini dia kita disuruh bikin ini di sisinya resource server ya, sisi resource server kita tambahkan. Nah, di sini kita bikin config atau di sini juga boleh sih sebenarnya. Yang penting binnya ada tersedia sih. Gimana aja boleh. Oke, import. Nah, gini. Set authorities claim name authorities ya. Nah, ini sama dengan di sini. Jadi kita jadiin ini aja. Kita jadiin constant aja karena dia harus sama antara yang dikirim dan yang diterima ya. Kemudian oke, nah harusnya nambahin gini aja sudah cukup. Ini sebelumnya karena yang zaman dulu itu disediakan secara resmi out servernya maupun resource servernya, jadi si Spring itu langsung sama dia udah dibikinin. Tapi kalau sekarang kan asumsinya ini adalah yang dua project yang terpisah dan dia bisa saling bekerja secara independen. Maksudnya resource servernya kita bisa authenticate ke Keycloak atau ke Google, kemudian out servernya juga bisa digunakan untuk aplikasi PHP dan lain-lain gitu ya. Jadi dia bisa bekerja masing-masing, jadi dia tidak mengasumsikan bahwa dia bakal kerja bareng gitu. Atau mungkin ya di masa depan mungkin aja sama dia ditambahin, tapi yang jelas untuk saat ini kita harus kerjakan secara manual, kita matchingin sendiri ya. Oke, ini kalau sudah kita restart yang resource server ya. Server kan belum ya, belum membaca klaim yang namanya authorities ini ya. Nah, ini kan ada klaimnya nih. Jadi klaimnya dibaca, di sini ada view transaksi, nanti harusnya dia muncul di sini sebagai tampil di sini ya. Oke. Setelah kita restart, tadi akses token kan masih berlaku, jadi kita tinggal jalankan ulang aja request postman-nya. Nah, sekarang dia punya ini authority scope view transaksi gitu ya. Nah, tapi di sini jadi ada ininya, ada scope-nya ya. Ada scope-nya sehingga nanti kita pakainya juga nggak bisa langsung ya. Di sini berarti kalau kita mau kasih permission
pre-authorize has scope ya. Has any authority. Nah, di sini scope nah gini ya. Nah, sekarang kita coba sekali lagi aja dulu. Ini jangan dinyalain dulu deh. Ya. Kita akan coba dulu ini login pakai yang satu lagi biar kita ini saya save dulu akses tokennya ya. Nah, ini kan akses token user 001 ya. Nah, sekarang kita mau akses token user 002. Nah, gini. Jadi kita perlu login sekali lagi. Ini kita close dulu. Buka private window baru. Kemudian kita login sekali lagi. Pakai user 002 test manager. Nah, gini. Dapat ini kode. Kita tukarkan dengan akses token. Dapat akses token baru. Kita cek dulu di JWT.io. Ini opsional ya. Tapi kan kita pengen lihat isinya. Oke, nah di sini ada dua ya, view transaksi, edit transaksi. Oke, nah sekarang kita pakai di sini, mana tadi? Nah sini bearer tokennya, oke, send. Loh, kok unauthorized? Ah, ini salah. Oh iya benar. Ini ya, kita restart dulu. Loh, kenapa unauthorized? Nah, ini keluar ya. Scope-nya dua, scope view transaksi sama edit transaksi ya. Jadi dia punya dua nih authority-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba, ini kan bisa ya, bisa seperti ini. Nah, sekarang kita coba pakai tokennya user 1 tadi. Ini user 2 ya. Nah, kita coba ganti akses tokennya. Udah expired kayaknya ini. Ya, nggak apa-apa deh. Kita login lagi aja. Close. Kelamaan kali. Atau mungkin karena kita tadi pakai challenge yang sama ya, atau verifier mungkin sama dia di override mungkin. Ya. Jadi tokennya diganti sama dia. Ini kan user 1 lagi. Oke. Sekarang kita pakai buat get. Nah, ini kan cuma scope view transaksi ya. Jadi, tadi sudah kebaca. Nah, sekarang kita coba tes yang ini. Tes pre-authorize-nya.
ini kayaknya perlu di enable kali ya. Tapi coba dulu deh. Oke. Nah, ini masih jalan ya. Masih jalan. Oh, ini karena oh ya ini oh, scope view transaksi. Harusnya scope edit ya. Tapi coba kita scope-nya apa. Iya, edit transaksi. Nah, ini masih jalan ya. Padahal dia tidak punya izin akses. Kenapa seperti itu? Kayaknya karena belum di-enable. Jadi pre-authorize ini nggak otomatis enable. Biasanya kita harus tambahkan annotation enable method security, kemudian pre-post enable true. Oke, coba tes. Ya. Nah, dapatnya 403 forbidden ya. Karena dia tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan. Nah, sekarang kita coba tes pakai ini akses tokennya user 002, kayaknya expired juga sini. Coba tes aja deh. Oh, masih bisa. Nah, ini keluar ya. Jadi kalau dia punya scope edit transaksi, maka dia boleh mengakses tadi. Kalau dia menggunakan yang ini, yang akses token ini, yang user 001, dia akan dilarang 403 forbidden karena dia tidak memiliki ini izin akses ya. Nah, jadi di sini izin aksesnya kita ambilnya dari akses token ya, dari JWT-nya ya. Nah, caranya di sini kita ambil ya, ambil JWT-nya, kita menyediakan converter ya, converter. Jadi converter ini nanti kalau dikasih JWT, dia akan mengambil claim yang namanya authorities, kemudian authoritiesnya ini akan dimasukkan, akan ditambahkan ke granted authority, sehingga di object authentication yang kita terima di sini, dia authoritiesnya terbaca gitu ya, terbaca authoritiesnya. Nah, ini nanti bisa juga kalau kita nggak mau ambil dari yang dikirim sama server, misalnya kita login with Google, di Google nggak ada permission, misalnya approve transaksi, ada approve transfer, kemudian boleh cek saldo gitu ya. Kan di Google pasti nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan query ke database ya. Query ke database caranya seperti apa? Itu di blog kayaknya saya sudah tulis caranya. Jadi di sini ada archive, kemudian SSO, mana single sign on. Nah, ini. Nah, nanti di bawah sini ada caranya kita untuk query ke database. Nih, mana ya? Konfigurasi klien. Nah, di sini ya, granted authorities mapper. Jadi dari JWT yang dikirim sama Google, di sini kita kita cek dulu apakah dia token OAuth bukan. Kalau iya, maka kita ambil emailnya ya. Nah, setelah dapat emailnya, kita query ke database, find by username, kemudian ya query aja biasa, cari permissionnya, kemudian permissionnya kita masukkan ke authorities tadi, ke user authorities stream, kemudian kita insert satu-satu di new, kemudian di add gitu ya. Nah, jadi kalau sudah nanti dia masuk sehingga authorities tadi keisi gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan?